Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Psikologi Manajemen yang beranggotakan Indah Nurhaliza, Rio Agung Wibowo, Dewi Lestari, dan Silvia Eka Anjani akan mempresentasikan mengenai manajemen nilai kerja dan manajemen kompensasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak videonya ya. Materi pertama mengenai manajemen penilaian kerja. Manajemen itu sendiri mencakup kegiatan yang dilakukan oleh satu atau dua orang atau lebih untuk mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh orang lainnya dan untuk mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai oleh satu orang saja. Sedangkan penilaian kerja adalah sebuah proses suatu organisasi untuk mengevaluasi atau menilai kerja karyawan. Oleh karena itu, penilaian kinerja perlu dilakukan secara formal dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi secara objektif. Jadi, dari dua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen penilaian kerja adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasi, pengarahan, dan pengendalian kegiatan yang dilakukan sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengevaluasi atau menilai kerja dari para karyawan. Materi pertama mengenai manajemen penilaian kerja. Manajemen itu sendiri mencakup kegiatan yang dilakukan oleh satu atau dua orang atau lebih untuk mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh orang lainnya dan untuk mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai oleh satu orang saja. Sedangkan penilaian kerja adalah sebuah proses suatu organisasi untuk mengevaluasi atau menilai kerja karyawan. Oleh karena itu, penilaian kinerja perlu dilakukan secara formal dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi secara objektif. Jadi, dari dua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen penilaian kerja adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasi, pengarahan, dan pengendalian kegiatan yang dilakukan sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengevaluasi atau menilai kerja dari para karyawan. Materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat penilaian kerja. Menurut Rifai dan Basri tahun 2005, kegunaan atau manfaat dari hasil penilaian kerja meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu performance improvement. Performance improvement berbicara mengenai umpan balik atas kinerja yang bermanfaat bagi karyawan, manajer, supervisor, dan spesialis SDM dalam bentuk kegiatan yang tepat untuk memperbaiki kinerja pada waktu yang akan datang. Yang kedua, compensation adjustment. Penilaian kerja membantu dalam pengambilan keputusan siapa yang seharusnya menerima kenaikan pembayaran dalam bentuk upah, bonus, ataupun bentuk lainnya yang didasarkan pada suatu sistem tertentu. Yang ketiga yaitu placement decision. Kegiatan promosi atau demosi jabatan dapat didasarkan pada kinerja masa lalu dan bersifat antisipatif, seperti dalam bentuk penghargaan terhadap karyawan yang memiliki hasil kinerja baik pada tugas-tugas sebelumnya. Yang keempat, training and development needs. Kinerja yang buruk mengindikasikan sebuah kebutuhan untuk melakukan pelatihan kembali, sehingga setiap karyawan hendaknya selalu memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri agar sesuai dengan tuntutan jabatan pada saat ini. Yang kelima yaitu career planning and development. Umpan balik kinerja sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan, utamanya tentang karir spesifik dari karyawan, sebagai tahapan untuk mengembangkan diri karyawan tersebut. Yang keenam yaitu staffing process deficiencies. Baik buruknya kinerja berimplikasi dalam hal kekuatan dan kelemahan dalam prosedur penempatan di Departemen SDM. Yang ketujuh yaitu informational inaccuracies.
Kinerja yang buruk dapat mengindikasikan adanya kesalahan dalam informasi analisis pekerjaan, perencanaan SDM, atau hal lainnya dari sistem manajemen SDM. Hal demikian akan mengarah pada ketidaktepatan dalam keputusan memperkerjakan karyawan, pelatihan, dan keputusan konseling yang akan datang. Yang kedelapan ada job design error. Kinerja yang buruk mungkin sebagai suatu gejala dari rancangan pekerjaan yang salah atau kurang tepat. Melalui penilaian kinerja dapat didiagnosis kesalahan-kesalahan tersebut. Yang kesembilan ada feedback to human resources. Kinerja yang baik dan buruk di seluruh perusahaan mengindikasikan bagaimana baiknya fungsi Departemen SDM yang diterapkan pada suatu perusahaan. Materi selanjutnya yaitu mengenai alasan melakukan penilaian kerja. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan penilaian kinerja bagi karyawannya, yang meliputi yang pertama, untuk membuat keputusan pembayaran dan promosi karyawan. Yang kedua, untuk memainkan peran integral dalam performa manajemen proses perusahaan. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan sebuah rencana guna mengoreksi berbagai kekurangan dan untuk memperkuat kinerja. Dan yang keempat dan terakhir yaitu untuk mengulas perencanaan karir atau career plan karyawan dalam cakupan kekuatan dan kelemahan. Perkenalkan, saya Priyo Agung Wibowo. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai tahapan penilaian kerja. Menurut Amod pada tahun 2010, di sini terdapat proses penilaian kinerja yang memiliki 9 tahapan yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dan alasan penilaian kinerja. Ini merupakan salah satu hal pokok, poin penting yang harus ada dalam tahapan penilaian kerja. Di sini kita harus tahu tujuan dari penilaian kerja tersebut. Contohnya yaitu penilaian kerja untuk mengetahui ataupun untuk menentukan peningkatan upah ataupun peningkatan pangkat atau jabatan dari suatu karyawan. Bisa juga untuk membuat keputusan untuk pemberhentian kinerja dan yang lain-lainnya. Yang kedua itu ada menentukan kendala budaya dan juga lingkungan. Seorang penilai itu harus bersikap netral dan juga menilai secara objektif. Maka dari itu seorang penilai itu harus tidak terpengaruh oleh lingkungan ataupun budaya yang ada di organisasi tersebut. Maka dari itu seorang penilai itu harus menekan betul pengaruh-pengaruh budaya dari ataupun lingkungan dari organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu memilih orang yang akan ditugaskan. Biasanya dalam suatu perusahaan secara tradisional ya, yang umumnya itu penilaian kerja itu dilakukan oleh atasan. Namun penilaian ini juga bisa dilakukan oleh orang lain, misalkan seperti teman sejawat ataupun karyawan yang lainnya, ataupun bisa juga melalui pelanggan atau pihak eksternal lainnya. Terus yang keempat itu adalah memilih metode penilaian kinerja terbaik untuk mencapai tujuan. Tentu saja di sini seorang penilai itu harus menentukan metode untuk menilai kinerja karyawan yang tepat untuk menilai seorang karyawan ataupun menilai suatu permasalahan yang ada. Terus yang kelima itu adalah melatih tim penilai. Biasanya tim penilai ini dibuat ketika seorang manajer itu kan sedikit kesulitan, maka akan membuat sebuah tim penilai untuk membantunya. Nah, biasanya tim penilai ini harus dilatih terlebih dahulu agar memiliki pemahaman, agar bisa bersikap netral dan juga objektif. Lalu yang keenam itu adalah menyiapkan dokumen pengamatan kinerja. Tugas manajer kan tadi dan juga tim penilai itu menilai kinerja, mengamati perilaku pegawai, dan juga bisa mendokumentasikan kejadian-kejadian atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh karyawannya. Terus yang ketujuh itu adalah mengevaluasi kinerja.
dalam membuat penilaian atau mengevaluasi kinerja itu harus sangat berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan dalam penilaian. Karena pada tahap penilaian itu seorang manajer itu harus mendapatkan evaluasi secara objektif ya, data yang relevan terhadap perilaku dari pegawai tersebut. Maka dari itu seorang penilai atau manajer itu harus menilai dengan objektif. Terus yang ke-8 itu ada mengkomunikasikan hasil penilaian kinerja terhadap pegawai. Nah pada umumnya para manajer ataupun tim penilai itu memberitahu hasil kinerja pegawai setiap 6 bulan sekali. Namun para manajer ini ingin menyelesaikan evaluasi kinerja ini biasanya secepat mungkin ya. Biasanya pemberitahuan hasil kinerja ini bersifat tell and sell. Maksudnya di mana manajer itu memberitahukan pegawai apa yang telah dikerjakan, ya, misalkan yang buruk yaitu tell-nya. Terus sell-nya itu manajer itu memberitahukan bagaimana cara memperbaikinya. Terus yang ke-9 itu ada yang namanya membuat keputusan terhadap individu pegawai, dimana sebagaimana yang kita bahas sebelumnya bahwa tujuan penggunaan hasil evaluasi kinerja ini adalah untuk mendapatkan feedback tentang perilaku kinerja pegawainya. Hasil evaluasi kinerja ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pegawai yang bersifat positif, misalkan seperti promosi dan juga kenaikan gaji dan yang lain-lainnya. Lanjut, di sini ada metode penilaian kinerja. Di sini terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan oleh sebuah perusahaan ataupun organisasi dalam melakukan penilaian kinerja karyawan ataupun anggotanya. Di sini yang pertama itu ada metode skala penilaian grafik atau graphic rating scale method. Adalah sebuah skala yang mencatat sejumlah ciri-ciri seperti kualitas ataupun kepercayaan dan jangkauan nilai kinerja dari tidak memuaskan sampai yang memuaskan untuk setiap ciri-cirinya. Terus yang kedua itu ada metode peringkat alternasi atau alternation ranking method. Itu dilakukan dengan cara membuat peringkat karyawan dari yang terbaik sampai yang terburuk pada satu atau banyak ciri yang akan dinilai. Terus yang ketiga itu ada metode perbandingan berpasangan atau peer comparison method. Merupakan metode yang dilakukan dengan cara memberikan peringkat pada karyawan dengan membuat peta dari semua pasangan karyawan yang mungkin untuk di setiap ciri dan menunjukkan mana yang lebih baik dari pasangannya. Terus yang keempat itu ada metode distribusi paksa atau forced distribution method. Adalah sistem penilaian kinerja yang mengklasifikasikan karyawan menjadi 5 hingga 10 kelompok kurva normal dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, di mana manajer atau supervisor terlebih dahulu mengobservasi apa kinerja karyawan, kemudian memasukkannya ke dalam klasifikasi karyawan. Yang kelima itu ada metode insiden kritis atau critical incident method. Dalam metode ini, penilaian membuat catatan yang berisi contoh-contoh kebaikan yang tidak umum dan tidak dilakukan dengan waktu yang pasti. Kemudian penilaian mengulasnya dengan karyawan pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya atau pada saat penilaiannya. Terus yang keenam itu ada Behavioral Anchor Rating Scale atau BARS. Adalah metode penilaian kinerja yang mendidik pada kombinasi insiden kritis dan juga peringkat atau quantified rating dengan menggunakan skala yang menggambarkan secara spesifik tentang kinerja yang baik atau buruk dari seorang karyawan. Terus yang ketujuh itu ada manajemen by objective atau MBO, di mana dilakukan dengan cara menetapkan tujuan spesifik setiap karyawan yang dapat diukur perkembangannya secara periodik atau bertahap. Lalu yang terakhir yang ke-8 itu ada electronic performance monitoring. Ini dilakukan melalui pengawasan secara elektronik. Dengan metode ini dihasilkan data terkomputerisasi seorang karyawan per hari dan kinerja. Materi selanjutnya yaitu mengenai kesalahan
dalam penilaian kinerja. Di sini terdapat beberapa macam kesalahan dalam melakukan penilaian kinerja. Yang pertama itu ada leniency error, di mana leniency error ini merupakan kesalahan penilai memberikan nilai lebih positif dari yang seharusnya atau memberikan nilai yang lebih tinggi dari yang seharusnya, di mana ini akan merugikan organisasi dan sedangkan itu karyawan akan diuntungkan. Lalu yang kedua itu ada severity error, di mana seorang penilai ini mengevaluasi karyawan dan memberikan nilai lebih rendah dari yang seharusnya. Jadi penilai ini memberikan nilai yang lebih rendah dari yang sebenarnya dibandingkan dengan nilai yang dilakukan secara objektif. Terus yang ketiga itu ada central tendency, di mana penilai ini memberikan nilai sebagian besar ternilai dengan nilai rata-rata. Jadi penilai ini menilai semua dengan nilai yang mendekati titik tengah atau rata-rata. Lalu yang keempat itu ada halo error. Nah, di sini penilai itu memberikan nilai yang sama di sejumlah indikator kinerja. Penilai itu memberikan nilai berdasarkan persepsi umumnya mengenai apa hal yang dinilai tersebut. Lalu yang kelima itu ada high potential error, yaitu kesalahan yang mengacaukan potensi ternilai di masa mendatang dengan kinerja ternilai sekarang. Contohnya yaitu misalkan ternilai baru teramat dari universitas ternama. Nah, dengan prestasi akademik yang baik, perusahaan akan merekrut dan memilih untuk masuk dalam pencarian bakat baru dalam program pelatihan. Terus manajernya itu terpengaruh dengan kinerjanya di universitas sehingga memberinya nilai yang sangat baik, padahal dalam kinerja pelatihannya itu dinilai sedang. Lalu yang keempat itu ada similar to me error, yaitu penilaian ternilai perilaku, sikap, kebiasaan, dan sebagainya itu mirip dengan penilaian lebih tinggi dari ternilai lainnya. Lalu selanjutnya yaitu ada stereotyping error, yaitu kecenderungan penilaian untuk mengeneralisir kelompok tertentu dan mengabaikan perbedaan individu. Yang selanjutnya itu ada recency error. Dalam recency error ini, penilai itu memberikan nilai berdasarkan kinerja ternilai akhir-akhir ini saja atau 1 atau 2 bulan akhir sebelum penilaian berakhir. Jadi tidak keseluruhan dari awal sampai akhir. Yang selanjutnya itu ada spillover effect, yaitu nilai evaluasi masa lalu yang digunakan untuk menilai evaluasi kinerja. Sedangkan yang dilakukan walaupun kinerja itu ternilai sudah berubah. Jika nilai kinerja evaluasi yang lalu itu buruk, maka nilai yang sekarang juga buruk. Jadi kalau di sini berbanding terbalik dengan recency error. Yang terakhir yaitu ada contrast effect, adalah kecenderungan penilai untuk membandingkan ternilai dengan pegawai lainnya, bukan membandingkan kinerja ternilai dengan standar kinerjanya, melainkan dengan pekerja-pekerja lainnya. Ya, saya Ina Nurhaliza. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kompensasi yang bisa dimulai dari definisi kompensasi. Menurut Mondi, pada tahun 2008, kompensasi merupakan sesuatu yang diberikan kepada orang lain sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan. Sedangkan menurut Fajar dan Heru, kompensasi merupakan reward yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk upah, insentif, atau tunjangan. Jadi, kompensasi ini merupakan fungsi dari Human Resource Management atau HRM yang berhubungan dengan reward yang diterima oleh karyawan sebagai balasan atas pelaksanaan tugas atau pekerjaan dari suatu perusahaan atau organisasi
yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan dari perusahaan, bahkan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya adalah kategori kompensasi. Menurut Mondi, pada tahun 2008 terdapat pengelompokan kompensasi yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kompensasi langsung, merupakan kompensasi yang diberikan secara rutin atau periodik yang dapat diterima oleh karyawan. Kompensasi langsung ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah gaji. Gaji merupakan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tetap secara periodik, meskipun tidak bekerja tetap dibayarkan. Yang kedua adalah upah. Upah merupakan balas jasa yang diberikan kepada karyawan atau pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang telah disepakati. Yang ketiga adalah upah insentif, merupakan tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang biasanya memberikan prestasinya kepada perusahaan ataupun organisasi. Dan yang terakhir adalah upah yang diberikan kepada karyawan karena bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, atau kita kenal dengan istilah lembur. Nah, yang kedua adalah kompensasi tidak langsung, merupakan kompensasi yang diberikan secara rutin atau periodik yang dapat diterima karyawan pada saat ini, nanti, atau jika terjadi sesuatu pada karyawan. Selanjutnya, menurut Nawawi tahun 2013, membagi kompensasi tidak langsung menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja atau time of benefit, meliputi istirahat on the job, lalu ada hari-hari sakit, liburan dan cuti, ataupun alasan lain seperti kehamilan, kematian, kecelakaan, dan sebagainya. Yang kedua adalah perlindungan ekonomis terhadap bahaya. Contohnya, rencana pensiun, tunjangan hari tua, tunjangan pengobatan, dan sebagainya. Lalu, yang ketiga adalah program pelayanan karyawan, meliputi rekreasi, kafetaria, perumahan, dan sebagainya. Jadi kompensasi tidak langsung diberikan dalam bentuk pelayanan agar terciptanya kondisi dan lingkungan kerja yang menyenangkan. Selanjutnya adalah tujuan pemberian kompensasi. Menurut Hasibuan tahun 2012, terdapat tujuan pemberian kompensasi, yaitu yang pertama adalah ikatan kerjasama. Dengan pemberian kompensasi ini akan menciptakan kerjasama formal antara pemimpin dan karyawan. Dengan begitu, karyawan akan mengerjakan tugas dengan baik. Lalu, yang kedua adalah kepuasan kerja. Dengan adanya kompensasi, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik maupun status sosialnya. Lalu, yang ketiga adalah pengadaan efektif. Jika program kompensasi yang ditetapkan cukup besar, maka pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. Dengan program kompensasi ini akan mempertahankan karyawan yang memiliki kemampuan tinggi dalam bekerja. Lalu yang keempat adalah motivasi. Dengan balas jasa yang cukup besar, maka akan mudah seorang manajer dalam memotivasi para bawahannya, sehingga karyawan akan menjadi baik sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Lalu yang kelima ada disiplin. Dengan pemberian kompensasi yang besar, maka disiplin karyawan secara otomatis akan meningkat. Mereka akan menyadari dan menaati peraturan yang berlaku. Yang keenam adalah pengaruh serikat buruh. Dengan kompensasi yang besar dari perusahaan, maka akan mengurangi atau menghindari adanya pengaruh serikat buruh, sehingga menjadikan karyawan tersebut berfokus pada pekerjaan saja. Lalu yang terakhir adalah pengaruh pemerintah. Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan atau batas upah minimum, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Selanjutnya yaitu manfaat kompensasi. Manfaat kompensasi menurut Atmojo terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah manfaat kompensasi bagi karyawan dan yang kedua adalah manfaat kompensasi bagi perusahaan. Kita bahas yang pertama
Terlebih dahulu yaitu manfaat kompensasi bagi karyawan, meliputi yang pertama, biaya hidup. Karyawan bekerja untuk memperoleh gaji atau upah yang digunakan untuk biaya hidupnya. Lalu yang kedua adalah kepuasan. Besarnya kompensasi yang diterima oleh karyawan akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas perusahaan. Lalu yang kedua adalah manfaat kompensasi bagi perusahaan, meliputi yang pertama, memperoleh karyawan yang mutu. Dengan kompensasi yang tinggi diharapkan dapat menarik lebih banyak calon karyawan sehingga perusahaan dapat memilih karyawan yang bermutu tinggi. Lalu yang kedua adalah menciptakan loyalitas karyawan. Dengan pemberian kompensasi yang baik terhadap karyawan, maka loyalitas dalam perusahaan akan tercipta dengan sendirinya. Dan yang terakhir adalah menunjukkan kesuksesan perusahaan. Tingkat kompensasi yang tinggi akan menunjukkan kondisi maupun kualitas dalam perusahaan. Materi selanjutnya adalah sistem kompensasi. Menurut Hasibuan, terdapat 3 sistem kompensasi. Yang pertama, sistem waktu kompensasi yang diberikan kepada karyawan oleh pihak perusahaan ini ditetapkan oleh standar waktu. Kemudian, yang kedua, sistem hasil kompensasi yang diberikan kepada karyawan oleh pihak perusahaan ini ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja. Yang ketiga, ada sistem borongan kompensasi ditetapkan oleh besarnya atau banyaknya barang yang dihasilkan seperti berdasarkan atas volume pekerjaan. Nah, materi selanjutnya ada metode kompensasi. Menurut Hasibuan, metode kompensasi dapat dibedakan. Yang pertama itu ada metode tunggal. Nah, suatu metode yang dalam penetapan gaji pokok hanya didasarkan atas ijazah terakhir dan pendidikan formal yang dimiliki karyawan. Jadi tingkat golongan dan gaji pokok seseorang hanya ditetapkan atas ijazah terakhir yang dijadikan standarnya. Kemudian yang kedua itu ada metode jamak. Nah, di sini itu metode jamak itu merupakan suatu metode yang dalam penetapan gaji pokok didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah terakhir, sifat pekerjaan, pendidikan formal, bahkan hubungan keluarga ikut menentukan besarnya. Seperti ini masih memungkinkan karyawan untuk dapat bertahan dalam perusahaan atau organisasi. Nah, kemudian